Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa kharijan wa libas wa amarna man tajawwada bi hadhihi al-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsuuf bi akmal sifat wal ash'ash. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad ma damatul hayat bil adras wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan daripada salah satu perintahnya yaitu sholat itu berjamaah. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda para sahabat, para tabi'in wa alim sallallahu sebagai umatnya yang istiqomah melaksanakan ajaran sunnah Muhammad ya rabbal alamin. Sebagian ahli ulama hikmah mengatakan bahwa orang yang berakal yang bertobat hendaklah mengerjakan 10 perkara. Yang pertama adalah istighfar bil lisan, yaitu istighfar dengan lisan. Kemudian wadamu bil qalbi, menyesali dengan perbuatan hati. Iqla'u bil badan, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Al-ajmu ala an la yu'ada abadan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa untuk selama-lamanya. Kemudian hubbul akhirah, mencintai akhirat. Wa yubghid dunya, mengurangi hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan meninggalkan total, tetapi paling tidak menjauhi tentang kecintaan terhadap dunia. Wakilah kalam, kemudian berbicara dengan hal-hal yang bermanfaat. Sekarang ini kan orang sering diskusi, ngobrol, mendabrus, kata orang Betawi, hal-hal yang tidak bermanfaat. Wakilatul akli wa syurbi hatta yatafarra'a, itu mengurangi makan dan minum. Artinya mengurangi hal-hal yang berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian apalagi ibadah, gemar beribadah. Kemudian wakilatul naum, dan yang terakhir adalah orang itu. Hadirin rahimahumullah, hari ini kalau mau perhitungan daripada Rajabul Hilal adalah tanggal 10 Muharram, ya. Dan kalau melihat menghitung dengan hisab, kemarin jatuhnya di hari Selasa, tetapi tidak masalah, ya, mau pakai yang Rajabul Hilal atau yang menggunakan hisab, ya. Tapi intinya kita saat ini berada pada bulan Muharram 1446 Hijriah. Ya, tidak ada ungkapan ekspresi yang lebih mulia kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan usia untuk bisa memasuki tahun baru Islam. Hadirin rahimakumullah, di sebelum Muharram ini ada beberapa peristiwa, banyak sekali sesungguhnya. Tapi berbeda saya akan menyampaikan 5 saja. Ya, di sebelum Muharram ini diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, itu tanggal 10 Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kejaman Raja Namrud. Kemudian yang ketiga dikabulkannya doa Nabi Idris alaihissalam agar Allah menurunkan hujan di negeri Mesir yang pada saat itu mengalami kekeringan yang begitu hebat. Itu terjadi dari 10 Muharram. Kemudian yang keempat diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya dari banjir
Itu terjadi juga di 10 Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Musa dan kaumnya dari pasukan Firaun dengan menyeberangi Laut Merah juga terjadi di 10 Muharram. Jadi hari ini adalah hari yang sangat istimewa ya, 10 Muharram ini. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana kita harus mengevaluasi, mengintrospeksi diri selama setahun, apakah banyak kebaikan-kebaikan ya, ibadah-ibadah yang kita tingkatkan atau malah kita banyak melakukan kekeliruan, kesalahan, bahkan dosa ya, bahkan menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah momen kita untuk mengevaluasi, menghisab diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, menghisab apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Dan tahun baru ini ya, bulan Muharram ini juga ya, hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana baginda Rasulullah menyampaikan misi kerasulan dakwah, ya, mengalami banyak rintangan, ya, ancaman dari kafir Quraisy, bahkan keselamatan jiwa beliau juga terancam. Ya. Tetapi ini tidak mengendorkan semangat beliau untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan suatu ketika Rasulullah tatkala di kota Mekah itu ya, sudah mengalami sesuatu yang sangat kritis, beliau pergi ke Thaif, berharap orang-orang penduduk Thaif itu menyambut, mendukung dakwah beliau. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai di kota Thaif, bukan sambutan tol'al badru, sambutan seorang nabi dari umatnya, tetapi Rasulullah disambut dengan lemparan-lemparan kotoran, bahkan kerikil-kerikil batu-batu itu menghujani daripada tubuh baginda Rasulullah SAW dan sahabat pada saat itu. Sampai-sampai gigi berham beliau itu patah dan berdarah. Rasulullah berlindung pada sebuah pohon tumpah yang besar. Dia berdoa kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berharap kesabaran atas apa yang dilakukan oleh penduduk Taif pada saat itu. Maka Allah memerintahkan Jibril, kekasihku Muhammad sedang dalam kesulitan, temuilah. Datanglah Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, perlakuan orang-orang Taif ini kepadamu sudah kelewat batas. Dan aku adalah penghulu daripada seluruh malaikat di alam semesta ini. Engkau cukup mengamalkan saja doa. Aku akan perintahkan malaikat penjaga daripada dua bukit di kota Taif ini, dan aku akan hujamkan, aku akan timpakan kepada penduduk Taif. Aku akan tenggelamkan penduduk Taif. Tapi keluarlah bibir manis lisan yang begitu indah dari baginda Rasulullah SAW, Jibril. Jangan. Saya berharap di kemudian hari ada daripada anak cucu daripada orang-orang Taif ini menjadi orang yang beriman kepada Allah. Mereka melakukan itu karena tidak tahu. Innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Padahal luar biasa. Itu sampai-sampai Rasulullah itu saat berdarah itu darahnya hampir menetes ke bumi. Dia tandangi dengan tangan. Jangan sampai darahnya itu jatuh ke bumi, karena kalau jatuh saja darah baginda Rasulullah ke bumi, maka bumi akan marah. Bisa-bisa apa yang disampaikan malaikat Jibril, penawaran malaikat Jibril terjadi. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Mereka tidak tahu.
juga terjadi pada zaman ini. Sekarang penduduk itu ada penduduk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak-anak yang umur di 10 tahun sudah jadi penghafal Al-Quran. Itulah doa baginda Rasulullah SAW. Ini juga terjadi, perjuangan-perjuangan para nabi itu bukan kepada baginda Rasul, bagaimana juga Nabi Nuh alaihissalam yang pada saat itu menyampaikan risalah ya, kepada umat yang ditolak mentah-mentah. Sebagian besar umat yang menolak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ada Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat safinah. Apa itu safinah? Perahu besar. Ya. Maka disinilah akan teruji siapa daripada pengikut Nabi Nuh yang dia setia terhadap Nabi Nuh alaihissalam, terhadap risalah yang dibawa, atau dia yang berkhianat. Akhirnya apa? Allah menurunkan hujan ya kepada ya, Nabi Nuh alaihissalam, yursilis sama alaikum bidrah. Allah menurunkan hujan yang begitu besar, hampir sepertiga bumi ini terendam air. Nabi Nuh sebelumnya sudah mengingatkan kepada umatnya, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Tetapi apa yang diterima oleh Nabi SAW? Sebuah cemoohan, intimidasi, bahkan keselamatannya pun terancam. Dan Nabi berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan ujian, memberikan ini terhadap umatnya. Yursilis sama alaikum bidrah, Allah memberikan hujan yang begitu deras, sehingga Nabi SAW dan para pengikut setianya yang meyakini risalah Nabi itu berangkat dengan menggunakan perahu. Ya. Lalu bagaimana juga dengan Nabi Lut? Ya. Nabi Lut juga membawa risalah kenabian, ditolak oleh sebagian besar para umat ya, Sodom yang kenal dengan apa? Laki-laki mencintai laki-laki, menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Itu tidak pernah terjadi pada zaman-zaman sebelum Nabi. Tetapi di zaman Nabi itu laki-laki menyukai laki-laki, yang melawan kodrat. Perempuan menyukai perempuan, melawan kodrat. Sehingga suatu ketika datanglah Jibril alaihissalam ke rumah Nabi Lut dengan sosok laki-laki yang begitu elok dan tampan. Ya. Maka pada itu istrinya melihat ada tamu daripada suaminya, dia pergi ke pasar, dia sampaikan, "Hei teman-teman, di rumahku ada laki-laki tampan, sedang dijamu oleh suami." Datanglah itu orang-orang berkunjung ke rumah Nabi, ya, laki-laki tentunya. Ya. Kenapa? Dia mengingkari daripada kodrat yang Allah berikan dan menentang daripada dakwah Nabi Lut. Sehingga kata Jibril, "Wahai Lut, kau harus hijrah dari rumahmu." Kenapa? Aku akan beri bencana kepada kau. Lalu bagaimana dengan istriku ya Jibril? Biarkan saja, istriku juga adalah orang yang memakan terhadap perintah Allah. Ya. Makanya Nabi Lut hijrah. Setelah itu Allah menurunkan sebuah bencana yang amat dahsyat. Hujan, tetapi bukan hujan air. Hujannya adalah batu-batu yang ditempatkan kepada kaum ini. Kembali kepada risalah baginda Rasulullah SAW. Ya. Kalau nabi-nabi yang lain tidak tahan, Pak. Ya. Berdoa supaya umatnya diberi bencana. Ya. Turunkan hujan, berikan air hujan batu dan sebagainya. Tetapi apa yang Rasulullah sampaikan kepada baginda Jibril, jangan ya Allah, aku berharap di kemudian hari ada penduduk Taif ini yang beriman, ya, daripada tulang sulis anak-anak mereka, cucu-cucu mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat baginda Rasulullah hijrah, ya, itu Rasulullah mempunyai strategi. Makanya Rasul itu adalah orang yang cerdas.
Ya. Dia tidak pergi ke arah Madinah tapi berlawanan yang ke arah Madinah. Dia pergi ke selatan ke Yaman, berlawan dengan arahan yang arah Madinah. Untuk apa? Untuk menghindari jejak daripada pengejaran orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya. Sehingga Rasulullah Nabi Abu Bakar itu dia jalan berjinjit. Ya. Tahu ya apa berjinjit? Ya. Bahkan Abu Bakar itu menggendong daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jalannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia tidak beriringan dengan baginda Rasul, tapi dia mengelilingi baginda Rasul. Abu Bakar, kenapa kamu jalannya seperti itu? Ya Rasul, kalau apa ada yang terjadi dengan kita, akulah yang dulu. Jadi baginda Rasul tak ingin kecolongan ada misalnya panah atau senjata-senjata yang akan membunuh baginda Rasulullah, biarlah aku yang menjadi tamengnya. Begitulah Abu Bakar dalam jarak yang begitu panjang mengelilingi jalannya baginda Rasulullah SAW. Sampailah di Gua Tur. Nah, di Gua Tur itu kata Abu Bakar, ya Rasul, kau diam dulu. Aku akan melihat dulu isi di dalam gua itu. Kemudian Abu Bakar merobek daripada materi, masuklah Abu Bakar. Ya, ke Gua Tur itu diperiksa. Ya, lubang-lubang itu dia tutupi dengan pakaiannya tadi, mantel yang dirobek itu. Setelah situasi aman, dipersilakan Rasulullah masuk ke dalam Gua Tur. Saking lelah perjalanan begitu panjang terjadi, bagi Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala itu kaki Abu Bakar dan salah satunya itu menutup salah satu lubang dan kakinya disengat binatang berbisa. Saking hebatnya, ya, rasa sakit itu Abu Bakar tidak mampu bergeser dari duduk. Kenapa? Khawatir membangunkan baginda Rasulullah sedang istirahat. Tetapi sebagai seorang manusia, akhirnya Abu Bakar meneteskan air mata dan sampailah, ya, air mata Abu Bakar mengenai daripada baginda Rasulullah SAW, sehingga terbangunlah Rasul. Abu Bakar, kenapa kan? Ya Rasul, kakiku tidak. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya, memberikan daripada air liurnya diusapkan kepada luka yang dialami Abu Bakar dengan izin Allah, akhirnya Abu Bakar sembuh. Ya. Dan Muharram ini adalah merupakan awal tonggak perjuangan baginda Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah. Bahkan di awal dari tahun baru itu diawali dengan bulan Muharram. Walaupun sebagian sahabat menginginkan, Umar, aku menginginkan tahun baru Islam itu dari Ramadan. Tidak, kata Umar. Ya, Umar tetap menginginkan bahwa awal tahun baru Islam itu terjadi di bulan Muharram. Ya. Terakhir, Fajar menyampaikan mudah-mudahan di tahun baru Islam ini, ya, kita terus mendekat kepada Allah, ya, meningkatkan daripada amaliyah kita, ibadah kita, dan terus mencari bagian-bagian daripada ilmu, bagaimana hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini atau di tempat-tempat manapun yang bisa meningkatkan daripada keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhil majelis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.